Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, 12 IPA 1 di sini akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu krisis moneter, hukum, politik dan kepercayaan, kemudian tuntutan dan agenda reformasi. Yang terakhir itu adalah kepemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya Muhammad Arikira Fokusmana. Kemudian di video-video selanjutnya, teman-teman juga akan menyaksikan wajah-wajah teman-teman saya. Di situ ada Nir Aditya, kemudian ada Risma Safitri, Putri Perdana, Muhammad Eko Prasetyo, dan Rifki Pratama. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter di Asia Tenggara terjadi pada awal Juli 1997 di Thailand yang mengguncang nilai tukar mata uang di negara-negara Asia. Rupiah berada pada posisi 2.500 per US dollar sehingga mengalami kemerosotan. Akhirnya Indonesia harus meminta pinjaman kepada IMF dan disetujui pada Oktober 1997 dengan persyaratan kebijakan ekonomi, salah satunya yaitu menutup 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah terus mengalami kemerosotan. Rupiah berada pada posisi 4.000 per US dollar dan terus mengalami kemerosotan pada Januari 1998, yaitu pada 17.000 per US dollar. Sehingga imbas dari kemerosotan tersebut, PHK besar-besaran dan perusahaan menjadi bangkrut. Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto dikirimkan surat oleh pihak IMF yang berupa nota kesepakatan. Namun, Soeharto menolaknya karena nota tersebut memaksa Indonesia untuk berubah menjadi ekonomi liberal. Pada saat yang sama, krisis 1998 berupa ketegangan sosial berupa kerusuhan anti-Cina juga terjadi. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara mayoritas dan Soeharto kembali menjadi presiden. Saat dilantik, Soeharto, suara oposisi kembali bangkit dan kian meningkat intensitasnya. Demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Indonesia telah terjadi dalam upaya penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme, KKN, serta suksesi pemerintahan nasional. Pemerintah akhirnya mengajak mahasiswa untuk berdialog, namun ditolak karena dinilai kurang efisien dan keadaan diperburuk dengan harga BBM dan tarif dasar listrik dinaikkan. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah suatu gerakan untuk mengubah suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak disukai lagi. Demikian tuntutan oleh aktivis mahasiswa di tahun 98 memiliki 6 agenda. Agenda pertama yaitu menyukseskan kepemimpinan nasional, yang kedua mengamandemen Undang-Undang Dasar, yang ketiga memberantaskan KKN, yang keempat menghapuskan duifungsi ABRI, yang kelima menegakkan supremasi hukum, dan yang keenam melaksanakan otonomi daerah. Pada 12 Mei tahun 1998 telah terjadi penembakan oleh aparat. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Hertanto, Heri Amalismana, dan Hadith Royan. Pada Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1998, ingin digunakan Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di Monas. Namun acara itu batal karena telah dihadang oleh 80.000 tentara yang sedang berjaga di Monas. Dan pada hari itu juga, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dilantik langsung oleh rakyat. Beliau dilantik oleh MPR menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada 20 Oktober 2004. Sesuai dengan program 100 hari masa pemerintahannya, SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kemiskinan, pengangguran, serta memberantas KKN. Sebagai bukti, ia telah memberikan bantuan tunai langsung atau BLT
sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Program SBY lainnya ialah untuk memperbaiki infrastruktur seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian yang awal mulanya 3,6 triliun menjadi 10,1 triliun. Pada sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang awal mulanya 21,49 triliun menjadi 50 triliun. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis. Informasi di bidang politik. Presiden SBY dalam upayanya untuk meneruskan perjuangan tokoh reformasi, mengurangi wewenang pemerintahan daerah supaya terjadi kekuasaan yang lebih proporsional dan seimbang. Dan kemudian melakukan jalur komunikasi via media sosial. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Presiden SBY berupaya untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan perundingan. Selain konflik tersebut, ia turut menyelesaikan konflik berbau agama di Poso dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 14 pada tahun 2005. Ia menginstruksikan yang pertama, melaksanakan percepatan penanganan konflik Poso dengan langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. Yang kedua, menindak tegas pelaku kriminal. Yang ketiga, upaya penanganan masalah di Poso dengan memperhatikan deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Yang D, pelaksanaan pemilu tahun 2009. Akibat dari prestasinya selama ia menjabat, Presiden SBY kembali dipilih oleh rakyat untuk menjadi presiden pada masa jabatan 2009 sampai 2014. E, euforia berdemokrasi atau demokrasi masa reformasi. Dibandingkan dengan masa Orde Baru, demokrasi masa reformasi terkesan lebih fleksibel. Euforia demokrasi melahirkan sejumlah media massa yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat, namun tetap dengan memperhatikan aspek keadilan. Krisis moneter 1998 merupakan titik balik di mana sistem demokrasi di Indonesia berubah dari sistem demokrasi Orde Baru berubah menjadi sistem demokrasi reformasi. Sistem demokrasi reformasi lebih mengutamakan kebebasan berpendapat sehingga pendapat-pendapat dari berbagai macam rakyat dapat didengar oleh pemerintah. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.